Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 dengan tema Reformisme Islam yang akan membuat video terkait sejarah, tokoh, dan lain-lain. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Difran Abari Al-Faki dengan NIM 2410605002. Perkenalkan, nama saya Mia Amelia dengan NIM akhir N14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif dengan akhiran NIM 029. Kemudian saya sendiri yaitu Mahardika Ahmad Abdurrahman dengan NIM akhir 58. Berikut adalah video presentasi dari kami. Baik, pada bagian ini kita akan membahas tentang reformisme dalam Islam. Secara umum, reformisme Islam adalah upaya untuk menghadirkan kembali ajaran Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Pertama, ada konsep yang namanya tajdid. Tajdid berarti pembaruan, namun bukan dalam arti menciptakan ajaran baru. Tajdid lebih kepada menghidupkan kembali ajaran Islam yang sudah ada, tetapi mungkin mulai terlupakan. Jadi esensinya adalah mengembalikan Islam pada kemurniannya, sekaligus menyesuaikan cara pemahaman dengan kondisi zaman sekarang. Kedua, kita mengenal istilah islah. Islah ini bersifat perbaikan. Fokusnya adalah memperbaiki kondisi umat Islam yang mengalami kemunduran, baik dalam aspek moral, sosial, maupun intelektual. Jadi, jika tajdid lebih ke arah pembaruan, pemahaman, maka islah lebih ke tindakan nyata untuk memperbaiki keadaan umat. Kemudian, kedua konsep ini berkembang menjadi apa yang disebut sebagai Islam reformis modern. Ini adalah gerakan yang lebih sistematis dan terarah, yang berusaha melakukan reinterpretasi terhadap sumber-sumber Islam klasik seperti Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya adalah agar ajaran Islam tetap mampu menjawab tantangan modernitas seperti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perubahan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan pemikiran utama dari reformisme dalam Islam. Pertama, kita bahas dari segi tujuan. Reformisme memiliki 3 tujuan utama yang saling berkaitan. Tujuan yang pertama adalah melawan stagnasi pemikiran. Stagnasi itu di sini maksudnya adalah keadaan ketika umat hanya mengikuti pendapat lama tanpa melakukan pemikiran ulang atau sering disebut dengan taklid. Reformisme ini ingin agar umat Islam tidak hanya menerima secara pasif tetapi juga berpikir lebih terbuka dan kritis. Tujuan yang kedua adalah memurnikan akidah. Artinya ajaran Islam harus dikembalikan kepada sumber utamanya yaitu Al-Quran dari Sunnah, serta membersihkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Dan tujuan yang ketiga adalah memajukan umat. Reformisme ingin agar umat Islam tidak berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, maupun sosial, sehingga tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemikiran utama reformisme yang bisa diingat dengan singkatan PIRAM. Huruf P adalah purifikasi, yaitu kembali kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Huruf I adalah istihad, yaitu mendorong kita, umatnya, untuk berpikir secara kritis dan melakukan penerahan dalam memahami ajaran agama, bukan hanya mengikuti secara buta. Huruf R adalah rasionalitas, yaitu menggunakan akal dan logika dalam memahami ajaran Islam agar lebih sesuai dengan konteks kehidupan. Dan huruf M adalah modernisasi, yaitu menggabungkan nilai-nilai Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern, tanpa meninggalkan prinsip dasar agama. Jadi, kesimpulan dari reformisme ini yaitu bertujuan untuk mengembalikan Islam kepada ajaran yang murni, tetapi tetap terbuka dengan perkembangan zaman sehingga umat bisa lebih terus maju, relevan, dan tidak tertinggal. Baik, kali ini saya akan membahas 4 sosok luar biasa yang mengubah wajah dunia Islam melalui pemikiran reformis mereka. Yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani. Jadi beliau adalah pelopor gerakan pan-Islamisme di masa kolonialisme. Jadi Al-Afghani itu menyerukan persatuan politik seluruh umat Islam di dunia untuk melawan penjajahan Barat.
Nah, highlight karyanya itu karya monumentalnya itu adalah Al-Rad ala Al-Dahriyin yang membantah paham materialisme serta majalah Al-Urwah Al-Wus yang menjadi motor penggerak kebangkitan Islam. Kemudian ada Muhammad Abduh, dia murid dari Al-Afghani yaitu Muhammad Abduh. Jadi beliau adalah tokoh yang sangat menekankan pentingnya ijtihad, kemudian rasionalitas dan modernisasi pendidikan. Bagi Abduh, umat Islam harus maju dengan menyeimbangkan antara wahyu dan akal. Nah, highlight karyanya itu yang paling terkenal adalah Risalah At-Tauhid, sebuah buku yang membahas permurnian tauhid sekaligus pentingnya peran logika dalam beragama. Nah, tokoh ketiga adalah Muhammad Iqbal. Dia adalah seorang pemikir dan penyair besar. Jadi pemikiran Iqbal itu berfokus pada rekonstruksi atau penaatan ulang pemikiran keagamaan agar selaras dengan tuntutan zaman modern tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Nah, highlight karyanya itu bukunya yang berjudul The Reconstruction of Religious Topis Islam tahun 1930 menjadi rujukan penting dalam menyelaraskan filsafat Islam dengan sains dan pemikiran yang modern. Nah, tokoh terakhir itu adalah Ki Haji Ahmad Dahlan, tokoh dari tanah air kita. Jadi beliau membawa gerakan reformasi untuk memurnikan ajaran Islam di Indonesia dari tradisi yang tidak sesuai syariat seperti tahayul, bid'ah dan khurafat. Jadi highlight karyanya itu berbeda dengan tokoh lainnya. Jadi karya utama Ki Haji Ahmad Dahlan itu bukan hanya tulisan, melainkan aksi nyata melalui organisasi Muhammadiyah. Jadi beliau itu mendirikan sekolah modern, kemudian rumah sakit dan panti asuhan sebagai wujud amal usaha. Nah, jadi keempat tokoh ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Jadi semangat mereka itu dalam mengejar kemajuan dan persatuan. Kemajuan dan persatuan itu patut kita teladani hingga saat ini. Baik, pada bagian kali ini kita akan membahas dampak dari reformasi Islam itu sendiri. Pengaruh pemikiran dari Al-Afghani dan juga Muhammad Abduh tidak terbatas pada Mesir saja, melainkan meluas ke berbagai belahan dunia Islam, termasuk salah satunya Asia Tenggara. Pelajar-pelajar Indonesia yang berada di Mesir membawa karya-karya dari dua tokoh reformasi Islam tersebut ke Indonesia. Karya-karya tersebut mempengaruhi berbagai tokoh Indonesia, salah satunya pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Melalui Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga tokoh-tokoh Indonesia lainnya mewujudkan pemikiran-pemikiran reformasi Islam dari Al-Afghani dan Muhammad Abduh hingga ke berbagai bidang. Pada masa Al-Afghani dan juga Muhammad Abduh, dampak yang timbul dari reformasi Islam ini sesuai dengan hal yang melatar belakanginya, yaitu kolonialisme bangsa Barat yang semakin menekan dunia Islam. Dengan adanya pemikiran ini membangkitkan kesadaran anti kolonialisme dan juga gagasan hubungan agama dengan negara modern. Lalu untuk dampak yang mungkin masih terasa hingga masa kini yaitu lahirnya institusi pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dengan sains modern. Seperti yang kita rasakan sendiri, integrasi antara ilmu agama dan sains modern ini diajarkan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu terbukanya pintu ijtihad dan lahirnya fikih kontemporer untuk isu-isu modern. Yang terakhir untuk dampak yang timbul dari reformasi Islam ini yaitu perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Seperti yang kita rasakan sendiri, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ini terasa sangat cepat hingga seluruh bank-bank mulai mengadopsi metode tersebut. Kemudian yaitu transformasi melalui organisasi-organisasi masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk sumber referensi yang digunakan dalam materi ini diantaranya berasal dari beberapa jurnal ilmiah. Yang pertama, penelitian oleh Fatma dan rekan-rekan pada tahun 2025 yang membahas epistemologi reformisme Islam di Mesir, khususnya pemikiran Jamaluddin dan Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Yang ketiga, penelitian oleh Imam dan rekan-rekannya pada tahun 2024 yang membahas ideologi Islam reformisme modernis dalam berbagai tafsir tokoh seperti Hamka dan Asbi Ashidi. Dan yang ketiga, penelitian oleh Amir dan Rahman pada tahun 2025 yang membahas nilai pembaruan dalam Muhammadiyah melalui pemikiran Ahmad Dahlan. Itulah beberapa sumber yang digunakan dalam penyusun materi ini.
saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan pertama, yaitu ijtihad. Di era digital, bagaimana konsep ijtihad yang diperjuangkan para tokoh reformis dapat diterapkan untuk menjawab isu-isu di zaman sekarang? Dan juga apakah pintu ijtihad sudah benar-benar terbuka di era modern ini? Nah, ijtihad di era digital sebenarnya adalah kelanjutan dari semangat pembaruan yang dulu pernah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh terdahulu. Mereka menekankan bahwa ajaran Islam harus selalu relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Nah, konsep ini bisa diterapkan pada isu-isu seperti cryptocurrency, di mana ulama menggunakan ijtihad untuk menilai aspek kehalalan, transparansi, dan keadilannya. Dalam halnya juga AI, untuk ibadah, ijtihad membantu menentukan batasan. Misalnya, apakah AI boleh untuk membantu sebagai pengingat sholat atau bahkan membaca Al-Quran. Sementara dalam etika media sosial, ijtihad berperan dalam merumuskan adab digital, bagaimana menjaga kejujuran, menghindari hoaks, dan tetap berakhlak. Jadi mungkin pintu ijtihad di era modern bukan hanya terbuka, tapi justru sangat dibutuhkan. Karena tantangannya bukan pada boleh atau tidaknya, tetapi kepada kesiapan umat untuk melakukan ijtihad secara kompeten, berbasis ilmu, dan tetap berpegang pada nilai-nilai syariat. Jadi, moderasi dan purifikasi dalam Islam harus seimbang dalam akidah. Tidak ada kompromi atau tauhid, harus dijaga dan syirik ditolak. Dalam ibadah mahda, kita tetap mengikuti aturan syariah yang sudah jelas. Namun, tradisi atau budaya Islam lebih bersikap moderat selama tidak bertentangan dengan akidah. Budaya seperti tahlilan atau slametan bisa diterima sebagai bentuk sosial, bukan kewajiban agama. Jadi, moderasi bukan berarti membenarkan semua hal, tapi bijak membedakan antara prinsip utama dan hal yang fleksibel. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu Muhammad Abdu dan Ahmad Khan mendorong integrasi sains modern dengan Islam. Jadi pertanyaannya itu, mengapa 100 tahun lebih kemudian umat Islam itu masih tertinggal dalam bidang sains dan teknologi? Nah, apa aja yang perlu direformasi dari sistem pendidikan Islam kontemporer? Jadi tokoh seperti Muhammad Abdu dan Ahmad Khan ini telah lama mendorong integrasi sains dan Islam. Namun hingga kini umat Islam itu masih tertinggal karena sistem pendidikannya itu yang cenderung memisahkan ilmu agama dan sains, serta lebih menekankan hafalan daripada pemikiran kritis. Jadi selain itu, lemahnya budaya riset, terbatasnya kebebasan akademik, dan faktor sosial politik juga ikut menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi karena itu reformasi yang diperlukan adalah mengintegrasikan kurikulum agama dan sains secara utuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4, yaitu salah satu dampak reformasi adalah berkembangnya ekonomi syariah. Namun, apakah ekonomi syariah saat ini sudah benar-benar menjadi alternatif transformatif atau hanya replikasi sistem kapitalis dengan labelnya syariah? Bagaimana mewujudkan visi ekonomi Islam yang sesungguhnya? Baik, untuk pertanyaan tersebut akan coba dijawab. Untuk ekonomi syariah sendiri, hari ini itu seperti berada di persimpangan identitas. Cukup berbeda untuk disebut syariah, tetapi belum cukup berani untuk benar-benar menjadi alternatif sistemik terhadap kapitalisme. Meski begitu, reformasi Islam yang dirintis Al-Afghani, Abduh, dan Dahlan dulu bermula dari keberanian menolak status quo dan membayangkan yang seharusnya. Dan pada kasus ini, ekonomi syariah memang membutuhkan keberanian yang sama. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.